Aquarius, selamat datang di bacaan update untuk Aquarius. Seperti biasa kita mulai tema pertama dari 9 kartu Lenormand buat Aquarius. Oke, apa yang bisa kita lihat di sini Aquarius? Ini adalah tentang cinta, tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah sebenarnya ya, sakinah yang saling mencintai, yang sama-sama berjalan ke arah yang positif dan bersama-samanya itu kerasa banget. Ya, itu yang diharapkan. Tapi memang masih ada hal yang harus dibersihkan dulu. Ya, ini tidak mungkin bisa berjalan bersama kalau salah satu masih membawa bagasi masa lalu yang isinya pakaian kotor atau pakaian yang sebenarnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, jadi gambar tikus di atas ini menunjukkan ada satu hal yang selalu bolak-balik diomongin tapi somehow belum bisa dipecahkan masalahnya, walaupun sebenarnya sudah tahu, bukan yang nggak bisa, tapi belum mampu untuk dilepaskan. Di luar itu semua baik-baik saja, ya. Iya, sebenarnya memang udah mau jalan, sudah tinggal jalan, tapi memang ada satu yang belum diselesaikan, yang entah kenapa kok nggak bisa selesai-selesai ya. Ya, karena memang seharusnya juga sudah dilepaskan, sudah diputuskan, barangkali juga ngomongnya udah putus, tapi somehow mungkin hatinya masih belum rela melepaskan satu hal, dan itu kayaknya bukan satu hal yang besar, cuman gara-gara satu hal tersebut semuanya jadi agak terlambat, delay, dan ini benar-benar membuat Aquarius menjadi tidak balance, ya, emosinya nggak balance, selalu bingung dan masih memikirkan masa lalu. Jadi memang prinsipnya adalah belum rela melepaskan, masih melihat masa lalu walaupun sudah jelas ini tidak bisa dibawa. Tadi saya contohkan sebagai bagasi, isinya adalah baju yang sudah kekecilan dan nggak mungkin dipakai juga ke depan, tapi masih dibawa terus karena mungkin di antara baju-baju, tanda petik ya, ini adalah kiasan, di antara baju-baju yang harus dilepaskan ada baju favoritnya yang memang nggak bakalan ketemu lagi ke depan, tapi somehow ya tidak bisa disimpan pada saat ini karena tempatnya memang nggak ada. Dan ini membuat Aquarius itu jadi tergantung pada, kalau saya contohkan tadi, baju lama, baju lawas ya, karena udah nggak cukup juga, modelnya juga sudah outdated gitu, tapi memang Aquarius masih suka banget gitu. Jadi memang unbalance-nya kerasa banget di sini. Ya, jadi pada saat ini Aquarius itu setengah mati rasanya harus melihat dunia dengan cara yang berbeda. Melihat bahwa hal yang dulunya itu favorit banget, disukai banget, saat ini harus berpikir bahwa itu bukan lagi saya. Ada versi saya yang baru, yang sebenarnya saya juga jelang gitu ya, saya inginkan, tetapi yang lama itu juga belum terlalu rela dilepaskan, dan orang lain juga bisa lihat itu. Sangat jelas bahwa Aquarius masih sangat enggan melepaskan masa lalu ya. Dan barangkali itu sarannya adalah jangan terlalu attach, jangan terlalu terpikat dengan materi masa lalu, karena materi masa lalu itu sebenarnya adalah imajinasi, karena dia nggak ada lagi, dia udah lewat, hanya ada di ingatan, dan ingatan itu adalah imajinasi, bukan sesuatu yang real. Ya, kalau misalnya itu tadi bisa dilepas, maka sebenarnya Aquarius sudah dapat semua. Jadi kalau saya lihat bacaan ini mengatakan bahwa ini hanya satu hal yang Aquarius hanya perlu mengatakan ke dalam diri sendiri, saya melepaskan, saya dengan ini menyatakan rela melepaskannya. Dikatakan berulang-ulang. Jadi itu untuk meyakinkan diri 1, 2, 3 bahwa memang harus ada seperti seremoni gitu ya, seremoni dalam hati, nggak harus seremoni beneran gitu, untuk menyatakan
saya sudah lewat masa ini. Oke, di sini current situation-nya adalah perubahan dalam hal finansial dan materi, dan ya itu tadi. Jadi sebenarnya dia sudah nggak materi lagi kalau memang bicara tentang hubungan. Atau kalau ini tentang pekerjaan, ya memang pada saat ini adalah Capricorn sedang berada dalam kondisi perubahan pekerjaan dan lain sebagainya, dan ini membuat rasanya tangan ini dipotong-potong kan, kayak ada banyak ruangan gitu, dan semuanya harus dikerjain karena semuanya karena proses in between ini membuat yang lalu dan sekarang itu masih menjadi utamanya. Iya, jadi ekspektasinya Aquarius itu adalah you'll be fine but you're not, ya. Jadi balance. Dari tadi temanya adalah Aquarius tuh nggak balance secara emosi. Jadi rasanya selalu ada yang kosong, rasanya selalu seperti mau jatuh. Karena memang situasinya masih dalam perubahan. Advice-nya adalah base chakra. Base chakra itu atau root chakra adalah survival, iya. Yang penting pada saat ini penuhi kebutuhan keseharian, dan kalau memang tidak balance artinya itu kan benar-benar moment by moment, detik demi detik, menit demi menit, karena pada dasarnya Aquarius dalam proses untuk menemukan kembali jejakan kaki yang kuat di tanah yang tidak bergerak, itu tadi kiasan ya. Dan ketika sudah mulai menjejakkan kaki di tempat yang stabil, powernya Aquarius itu akan kembali lagi. Pada saat ini karena tidak balance, oleng, ya rasanya mau jatuh terus sehingga nggak punya power. Kalau nggak punya power nggak usah didorong sama orang, nggak diapa-apain juga jatuh sendiri kan. Itu yang sebenarnya ditakuti oleh Aquarius. Situasinya seperti itu. Kalau kita lihat dari hubungan, ini waktunya menunggu. Saya pikir memang katakanlah ini, kalau saya mengambil kiasannya adalah ketika memang dalam kondisi bumi bergerak, gempa. Hubungan ini juga sedang bergerak. Ini makin keras atau akan segera berhenti, nggak ada yang tahu. Tapi ini masih bergerak dan harus menunggu. Dan oleh sebab itu kembali lagi Aquarius perlu untuk terus mencari keseimbangan kiri dan kanan, karena ini sebenarnya adalah saat dimana Aquarius mampu menunjukkan cinta yang luar biasa untuk diri sendiri. Aquarius untuk diri sendiri. Kenapa? Karena pada saat ini yang paling membutuhkan perhatian dan upaya yang terbesar adalah Aquarius sendiri. Ya, karena nggak ada yang bisa bantu di situasi guncangan. Itu setiap individu harus mampu mencari caranya untuk survival. Tadi ya, base chakra ini, ya, advice-nya adalah untuk diri sendiri. Yang namanya root itu bukan nolong orang lain dulu. Kalaupun di dalam situasi emergency, ya, kalau kita dengarkan misalnya di pesawat, kalau kita mau menolong orang lain, termasuk anak kita yang dia belum bisa menolong diri sendiri, yang nomor satu ditolong bukan anak kita, tetapi kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau kita sendiri masih oleng, kita tidak ada gunanya buat diri kita dan buat orang lain. Oke, Aquarius, fokuskan pada cinta untuk diri sendiri supaya bisa seimbang. Aquarius, kalau lihat pihak yang di sebelah sana, Aquarius, dia udah apatis kayaknya. Dia udah gak terlalu peduli. Dia udah mikir tentang diri dia sendiri, boro-boro mikirin Aquarius. Tapi mungkin itu juga adalah survival mode-nya dia. Dan mungkin biarkan begitu. Kenapa? Karena dia juga perlu untuk survive sama dengan Aquarius. Dan pada saat ini survival mode-nya dua pihak ini, ya, ini adalah terpisah dan masing-masing bertanggung jawab untuk diri sendiri. Dia tidak bertanggung jawab kepada lingkungannya, ya, Ten of Pentacles terbalik. Tetapi Aquarius bertanggung jawab kepada diri sendiri. Tapi biarkan orang lain dengan urusannya dia sendiri. Karena kalau Aquarius masih menunggu dia dan situasinya bergerak, nanti Aquariusnya yang bisa terlibas. Ya, Aquarius, kita lihat pesan yang terakhir dari bacaan ini untuk Aquarius.
Beware of those who want to save you or convince you their way is the only way. Iya, biarkan dia dengan caranya sendiri. Ya, biarkan dengan caranya sendiri. Aquarius, kamu punya caranya sendiri. Saat ini, ya, fokuskan pada diri sendiri. Kalau dia mengatakan pada Aquarius, ini adalah cara yang paling benar, belum tentu. Dia lagi menyelamatkan diri, dan Aquarius juga perlu menyelamatkan diri. Apapun konteks dari bacaan kali ini, pesan itu sangat kental. Aquarius, dirimu tidak seimbang, kamu bisa jatuh, dan satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah bergerak cepat dan tidak terlalu mendengarkan orang lain dulu sebelum, ya, karena kalau kamu masih sibuk mencari masukan dari dia, kamu sudah keburu jatuh duluan. Oke, Aquarius, ya, selamatkan dirimu sendiri, lakukan yang terbaik buat diri sendiri. Semua adalah untuk membuatmu menjadi survive, dan setelah kamu survive, maka kamu bisa membantu orang lain yang tercinta untuk juga ikut survive. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.